Baik, kita ulangi ya. Oke. Oke, saya satu. Bisa dilihat layar saya? Baik, kita mulai dari sini. Dari rumah tangga ya. Ini pelaku ekonomi. Nah, di sini ada rumah tangga, ada keluarga, ada anggota rumah tangga. Kemudian ini pelaku ekonomi juga. Ada produsen. Ini perusahaan ya. Saya menuliskannya di sini industri. Sudah minta Anda bacakan ya. Ada circular flow itu. Nah, dalam rumah tangga ini, dia itu kan ada anggota rumah tangga, ada kepala rumah tangga kerja dia kan. Dia kan menghasilkan tenaga kerja kan untuk industri. Dia supply tenaga kerja. Nah, kita ketahui fungsi produksi itu kan Q itu produknya kan, itu dihasilkan dari, itu secara matematik itu kan ada modal di situ, kapital, ada tenaga kerja, ada bahan baku kan, sebuah DB ini, dan seterusnya ceteris paribus. Kombinasi ini kan menghasilkan produk kan, produk itu ada barang, ada jasa kan. Itu yang dihasilkan adalah oleh industri. Nah, kita dalam konteks ini kita membicarakan industri berbasis agro dan marin ya. Nah, situ boleh dia kombinasi keduanya atau satu saja, bahan bakunya itu dari pertanian atau perikanan ya. Nah, siapa yang mengkonsumsi? Yang mengkonsumsi yang membutuhkannya itu adalah rumah tangga. Dia beli. Nah, untuk membeli ini kan dia perlu uang ya. Ini ada harga. Harga produk. Di sini ada upah yang diperoleh, wages. Nah, upah itu kan dibayar setelah dia bekerja menghasilkan barang dan jasa ini, barang dari industri itu dia bawa pulang, itu namanya upah. Nah, saya simbolkan dengan W ya. Nah, upah ini kan digunakan untuk mengkonsumsi barang dan jasa. Nah, jadi ini panahnya sebenarnya seperti ini ya. Dia beli kembali. Ini panahnya kembali. Nah, dari sini industri ini memperoleh yang namanya revenue ya. Kan begitu dia. Revenue ini digunakan untuk membayar. Jadi sirkularnya seperti itu. Maka yang paling penting di sini kita nanti akan bahas bahan baku dia itu basis agro dan ini konsep ekonomi yang paling sederhana. Kita belum masukkan sektor perbankan di sini. Kita belum masukkan sektor perdagangan luar negeri. Jadi kalau misalnya barang dan jasa itu berlebih, tidak habis dikonsumsi oleh konsumen ini ataupun rumah tangga, maka akan diekspor. Jadi kegiatan ekonomi itu seperti ini. Jadi ada sektor konsumsi, ada sektor produksi. Yang keduanya saling berinteraksi yang kita namakan dengan interaksi pasar, yang disebut pasar barang atau pasar tenaga kerja. Jadi kalau kita gambarkan baru ya.
Ini pasarnya kan seperti ini. Ini ada permintaan barang, ya, goods ya. Ini ada harganya, ini ada barang yang diproduksi tadi. Ya, harus buat simbol. Nah, siapa yang menyuplai? Ini industri. Supply of industri kan? PS. Ini namanya pasar barang. Kita lihat satu lagi. Ini tenaga kerja. Ini adalah upah, wages. Siapa yang menawarkan tenaga kerja? Rumah tangga tadi kan? Yang meminta tenaga kerja adalah industri. Jadi begini interaksinya. Ini namanya pasar ini dari circular flow atau aliran tadi siklus dalam ekonomi yang kita sebut dengan kegiatan ekonomi itu seperti itu. Ini sebenarnya kan biasa, teori mikro biasa. Ini TK1, ini pada upah W1. Jadi interaksi seperti ini, nah ini penting kita dalam memahami bagaimana membuat suatu kebijakan di dalam industri yang berbasis agro dan marin. Baik, sebelum saya lanjut, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Clear ya, jelas sekali ya. Jadi kalau kita di ilmu ekonomi itu masuk ekonomi itu properties dari demand dan supply itu harus benar-benar kita kuasai. Jadi tinggal diganti-gantinya saja simbolnya. Jadi kalau ada mata kuliah yang namanya ekonomi, bla 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 bla, maka ke situ dia lari. Mikro makronya itu harus ekonomi industri, ekonomi internasional. Maka keluar lagi kurva seperti itu. Masuk juga ekonomi berbasis ekonomi industri berbasis agro. Jadi konteksnya seperti itu. Jadi pembahasan kita akan itu nanti kan. Tentu kita mencari titik yang seimbang. Saya kembalikan ke tadi. Kita mencari titik yang seimbang. Titik inilah yang coba kita upayakan capai. Nah, kalau ini tercapai ya, ini kalau paham klasik itu disebut mekanisme pasar. Nah, interaksi seperti ini mekanisme pasar. Jadi kalau keseimbangan ini tercapai, maka tercapailah kesejahteraan. Secara dimensinya ya harga, butuh pekerjaan, butuh barang, semua tersedia. Jika butuh barang, ada yang menyediakannya. Jika butuh pekerjaan, ada tempat kita bekerja. Interaksi. Nah, mulai paham klasik itu kan, ini terjadi dengan sendirinya, tanpa interaksi, tanpa intervensi. Jadi ini mekanisme pasar. Jadi properti yang digunakan ini. Nah, maka dia akan berbeda ketika nanti ada intervensi kebijakan misalnya.
intervensi kebijakan itu seperti apa? Liar kan? Katakanlah pemerintah mengeluarkan upahnya tidak boleh lagi W1, tetapi harus tinggi deh. Tadi ada intervensi nanti di sini. Intervensi itu dia berupa seperti ini upahnya. Dia harus W2 kata pemerintah. Nah, ini bukan mekanisme pasar lagi. Jika ini terjadi, maka jumlah yang disuplai ketika upah naik itu kan, ketika upah naik, rumah tangga itu berlomba-lomba untuk menawarkan tenaga kerjanya. Jadi jumlah tenaga kerjanya itu meningkat sebesar TK2. Bergeser ya kan, sebesar ini. Naik dia upahnya. Ini ada intervensi pemerintah. Contoh intervensi itu seperti apa? Upah minimum harus sekian. Bisa dipahami ini kan? Tetapi ketika upah ini naik, maka jumlah tenaga kerja yang sanggup dibayarkan oleh apa tadi? Oleh industri itu turun ya. Jadi dia kurangi jumlah tenaga kerjanya menjadi TK3. Jadi begitu interaksinya. Ada intervensi di situ ya. Jadi sederhana sekali. Berarti ada surplus di sini kan. Surplusnya itu sebesar surplus dari tenaga kerja. Lebih tenaga kerjanya tapi yang diminta. Jadi ekses ya. Baik, itu tadi sedikit bagaimana interaksi pasar gitu ya. Sangat menarik. Kita paham dulu konsepnya, cara berpikir yang klasik disebut atau neoklasik. Neo itu diperbarui, klasik yang diperbarui. Ada Keynes. Jadi banyak model-model ekonomi itu untuk membahas bagaimana sebenarnya filosofi ekonomi itu bagaimana mencapai kesejahteraan. Kesejahteraan itu adalah salah satu indikasinya ada equilibrium di setiap interaksinya. Tadi di pasar barangnya ada equilibrium, pasar tenaga kerjanya ada equilibrium, nanti ada moneter. Nah, itu dulu konsepnya ya. Baik, kita masuk ke konten bagaimana. Saya mulai dari sini, saya mulai dari rumah tangga. Saya mulai dari rumah tangga dulu, baru kita masuk di industri. Nah, rumah tangga yang kita lihat di sini adalah rumah tangga petani dan nelayan. Bahannya sudah saya share kepada Anda. Mungkin bisa kita lihat sama-sama. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, ini potensi wilayah kita. Berarti ini modal ya, modal yang digunakan industri. Tanah gitu ya. Itu luas ya. Anda bisa lihat itu sangat luas. Kalau kita memahami Indonesia ini, jadi kalau kita mau menjadi kita sebagai pemegang pemangku kebijakan yang berwenang untuk memutuskan, harus paham Indonesia. Pertanyaan saya sekarang satu,
apa yang Anda pahami kondisi geografis Indonesia? Silakan. Oke, kalau kita membayangkan kondisi Indonesia ini adalah Indonesia adalah negara kepulauan, terdiri dari pulau dan daratan. Jadi kita kalau membicarakan mengeluarkan kebijakan dari ekonomi satu negara itu, kita harus paham kondisi geografis, kondisi sosioekonominya, kondisi geopolitik. Geopolitik itu politik bumi ya, bagaimana posisi strategis Indonesia di mata dunia dengan kondisi keuangan. Itu merupakan faktor dari keunggulan ataupun modal dalam menghasilkan suatu produk dan jasa, produk ataupun barang dan jasa. Baik, saya kembali ke share screen kita. Anda perhatikan di sini potensi luas wilayah Indonesia itu kan luar biasa, terdiri dari lautan dan daratan. Nah, ini distribusinya ya, Anda lihat yang paling luas itu kalau di Sumatera itu ya, di Sumatera saya lihat ini catatan dari BPS itu Sumatera Selatan ya. Siapa yang dari Sumatera Selatan? Itu paling luas. Artinya tanahnya itu luas. Nah, di situ diperuntukkan untuk perumahan penduduk, untuk area perkantoran, untuk lapangan terbuka. Juga ada hutan di situ, ada perkebunan, pertanian di situ digunakan untuk bertani, untuk berkebun, digunakan untuk hutan. Nah, itu distribusinya juga harus seimbang. Kalau tidak seimbang, maka akan terjadi capaian kesejahteraan itu tidak akan. Katakanlah sebagai contoh, jika terlalu banyak digunakan untuk eksplorasi ataupun digunakan distribusi lahannya itu untuk industri, maka yang dihasilkan barang dan jasanya cukup meningkat cukup banyak, harga akan turun. Selain dari itu, yang lebih penting juga yang sekarang menjadi perhatian adalah pencemaran dan kerusakan lingkungan. Nah, maka keseimbangan ini harus dicapai. Jika tidak seimbang, seperti dalil kita tadi, dalam ekonomi itu keseimbangan adalah prasyarat untuk mencapai kesejahteraan. Manfaatan itu harus. Nah, ini potensinya luar biasa. Di Aceh 3,02 ya. Pastinya kemudian kita lanjut di Jawa itu, wah, ini Jawa Timur ya, luas. Kemudian Jawa disusul ini Jawa Tengah ya, Jawa Barat ya. Itu biasa potensi luas. Diperuntukkan itu tadi juga pemukiman penduduk di situ, ada lahan terbuka untuk kepentingan publik, ada perkantoran, ada perkebunan, ada pertanian, dan lain sebagainya. Ini Anda lihat di tempat ya. Kemudian di Sulawesi ini ya, mungkin dikoreksi nanti di atasnya ini. Di Sulawesi, nah itu, dan Papua ya, itu yang paling luas itu. Papua hanya terbagi dua, di Papua Barat dan Papua, ada dua provinsi. Nah, Sulawesi ini relatif
banyak ya distribusinya, dibagi atas per provinsi. Yang paling luas itu Sulawesi Tengah ya. Di sana perkebunan cengkeh, juga kelapa, kopranya juga bagus. Nah, industri-industri seperti itu harus kita lihat yang potensi dan atau juga mungkin sudah dilakukan. Nah, tinggal kita melihat sejauh mana optimalisasi untuk mencapai kesejahteraan ya rumah tangganya, taninya terbantukan, industrinya juga tumbuh sebagai penyumbang devisa dan juga memberikan lapangan kerja. Ini potensi wilayah, ini Kalimantan. Ini yang paling luas di Indonesia ini kan Kalimantan ya. Itu rata-rata sekitar 5 sampai yang paling rendah itu 2 ya Kalimantan Selatan, yang paling tinggi itu 8. Nah itu dia. Bagaimana mencapai kesejahteraan dengan modal tanah seperti itu, wilayah. Itu kan modal produksi. Tentu dia harus seimbang memberikan. Harus seimbang pemanfaatannya. Nah ini dalam beberapa negara berkembang ada reformasi lahan, kebijakan reformasi lahan, bagaimana mendistribusikan faktor-faktor produksi ini supaya memberikan hasil yang efektif bagi kesejahteraan masyarakat. Ya. Nah, indeks, saya sebelum masuk dalam indeks ini, ada beberapa faktor ataupun ada beberapa alat untuk melihat bagaimana mengukur kesejahteraan. Di dalam BPS itu ada yang namanya indeks nilai tukar petani. Jadi nilai tukar petani ini suatu pendekatan opsi ya dari kesejahteraan petani. Jadi kalau indeksnya ini naik, angkanya itu naik, dia cenderung dapat dikatakan kesejahteraan, perbaikan kesejahteraan. Jadi dalam bentuk persentase ya. Indeks ini terbagi 2, ada indeks tukar dan ada indeks bayar. Dinotasikan dengan IT dan IB. Oke. Ini indeks nilai tukar. Artinya dia menukarkan untuk mengkonsumsi hasil yang diterima dari kegiatan dia bertani itu untuk mengkonsumsi barang-barang dan jasa yang dibutuhkan di rumah tangga dia. Sedangkan indeks bayar ini berarti dia kemampuan dia untuk memproduksi kembali setelah dia memproduksi, misalnya dia tanam padi, dia jual, nah mampu nggak dia beli lagi pupuk, bibit dan segala macam itu memproduksi kembali. Jadi yang dibelikan itu adalah indeks yang mengukur bagaimana kemampuan dia membeli input-input produksi. Nah kalau ini terjadi perbaikan, dengan kata lain terjadi peningkatan, maka dapat dikatakan terjadi perbaikan kesejahteraan. Itu kira-kira konsep definisi yang dilakukan oleh BPS ya. Nah besarannya itu kalau dia lebih besar di 100 itu tidak ada masalah, artinya petani sudah menuju ke sejahtera ya. Nah yang bermasalah itu ketika dia kurang dari 100 ini jadi persoalan. Anda bisa cek yang angka terbaru di website BPS ya. Saya persilakan Anda memeriksanya kembali perkembangan terbaru tentang data ini. Demikian saya akan memberi highlight ya bagaimana perkembangan di seluruh Indonesia indeks bayar. Anda ini definisinya Anda bisa lihat di sini. Jadi, sudah saya jelaskan tadi ya. Indeks yang diterima fluktuasi harga barang yang dihasilkan petani.
PAD. Jadi sedangkan indeks bayar itu memproduksi hasil pertanian. Kalau dia ada tanam padi, mampu nggak dia dengan uang revenue yang dia peroleh untuk memproduksi ke depannya? Kira-kira itu ya kontrasnya dalam pengertian kedua indeks. Dia ada beberapa subsektor. Jadi sektor pertanian itu terdiri dari beberapa subsektor. Ada subsektor tanaman pangan, hortikultura, itu sayur-sayur, tanaman hias, ini tanaman obat-obatan, herbal. Ini. Kemudian ada subsektor tanaman perburuan. Itu pembagian yang dilakukan oleh BPS. Ada peternakan, itu bagian dari sektor pertanian. Jadi subsektor itu adalah bagian sub dari sektor yang kita katakan pertanian tadi, termasuk dia perikanan. Ya. Nah, perikanan yang dimaksud di sini ada perikanan di laut, tangkap bebas itu kan, perikanan tangkap atau perikanan budidaya. Perikanan budidaya itu sengaja dilakukan budidaya. Jadi ini digabungkan di dalam data-data BPS, dalam data tertentu ada yang dipisahkan. Jadi kita harus bisa membedakan ada yang budidaya, ada yang tangkap. Ya. Suatu kegiatan yang sifatnya menghasilkan produksi dari perikanan, tetapi cara melakukannya berbeda ya. Misalnya yang menangkap ikan di laut, gitu ya, itu namanya perikanan tangkap. Misalnya membudidaya udang, membudidaya ikan, dan sebagainya itu namanya perikanan. Nah, kita lihat kondisi kesejahteraan ya. Ini perkembangan di tahun 2020 lalu ya. Nah, ini biasanya kalau di subsektor tanaman pangan seperti padi itu musim panen raya ini biasanya tinggi dia itu. Ya, panen raya itu sekitar sampai Februari ya. Februari menurut belakang. Siapa? Udah, cewek. Kita lihat nih ya, perkembangannya dari Maret ini yang berwarna hijau ini Aceh ya, biru ya, Aceh. Paling tinggi itu Riau. Indeks nilai tukar petaninya itu yang paling tinggi Riau. Nah, di sana kan ada subsektor perkebunan. Anda cek datanya itu, sumbangan dari subsektor perkebunan sawit itu tinggi sekali. Nah, mungkin juga kalau kita lihat ini di bulan Februari ini paling tinggi dia. Dan dia mendominasi terus sepanjang tahun 2020. Nah, rata-rata Indonesia itu sekitar 107,3. Jadi kalau masih di atas 100 itu masih aman. Dia menunjukkan kesejahteraan. Tapi kalau sudah 90 sekian itu menunjukkan ada persoalan di situ dengan tingkat kesejahteraan petani. Ada kemampuan dia membeli, memproduksi kembali itu menjadi satu pertanyaan bagi kita. Setelah dia menjualnya, dia nggak mampu memproduksi lagi. Nih, kenapa hal ini bisa terjadi? Salah satunya adalah fluktuasi harga. Dia sudah tanam, sudah merawatnya, ketika panen turun. Demikian juga dalam perikanan. Fluktuasi harga ini, maka stabilisasi harga itu penting. Nah, kalau kita bersandar pada mekanisme pasar, maka kita terpaksa terima saja itu. Oleh karena itu, di dalam hal-hal tertentu, pemerintah melakukan intervensi yang dikenal kalau di beras itu harga pokok pembelian HPP. Jadi nggak boleh kurang dari situ. Karena kalau kurang dari situ maka indeks ini akan turun.
Nah, apa satu lagi solusinya selain intervensi pemerintah tadi adalah menghadirkan industri yang berbasis agro ataupun juga marin. Jadi di produk produksi itu dibelilah oleh industri dan pembelian industri itu stabil ya, karena dia memproduksi, dia hitung berapa kapasitas produksinya, maka segitulah bahan baku yang dari agro dan marin itu dibeli, dan itu cukup signifikan dalam beberapa penelitian yang dilakukan oleh ekonom dalam menstabilkan harga. Oleh karena itu di negara-negara maju yang modalnya bagus atau di negara kapitalis, intervensi itu kecil dilakukan, tetapi mereka lebih kepada mendorong lahirnya industri supaya harga itu aman, petaninya juga nyaman. Nah, itu bahasa retorikanya ya. Oke, silakan ditanyakan jika ada yang mau. Silakan. Saya, Pak. Nah, tadi kan, ya baik Pak, terima kasih. Tadi kan dikatakan bahwa luas lahan itu merupakan salah satu potensi ataupun modal pada sektor pertanian ya Pak. Namun saat ini kan sudah banyak terjadi alih fungsi lahan menjadi lahan permukiman seperti itu. Lalu gimana Pak solusinya agar sektor pertanian itu tetap keberlanjutan seperti itu? Ada dua strategi dalam mempertahankan sektor pertanian. Lahannya menciut, tapi hasilnya tetap sama. Itu namanya intensifikasi. Intensifkan. 1 hektar itu kalau dulu bisa menghasilkan 4 ton beras atau 4 ton padi, bagaimana tetap 1 hektar atau mungkin kurang sedikit, tapi hasilnya bisa sampai 7 ton. Dari sini teknologi itu satu caranya kan. Yang kedua, kalau kita mempertahankan pola diversifikasi, ekstensifikasi, maka itu masih bisa dilakukan kalau di Indonesia ini. Terlihat banyak masih lahan-lahan yang tangguh. Itu pola ekstensifikasi. Jadi ada dua dalam strategi pertanian itu, ada intensifikasi, ada ekstensifikasi. Keduanya ini bisa dikombinasi. Cuma yang menarik disampaikan oleh Andi tadi, ini kan distribusi lahan ini bagaimana perkembangan zaman. Distribusi lahan itu tentu penting kita perhatikan agar titik keseimbangan itu tetap dijaga. Concern kita bagaimana menjaga titik keseimbangan adalah distribusi pemanfaatan, bagaimana lahan pertanian itu digunakan semaksimal mungkin, tapi juga pemanfaatan untuk perumahan, untuk kantoran juga. Itu kan persoalannya di daerah-daerah yang strategis itu kan, itu kadang-kala kalah dengan modal ya, apalagi ditambah dengan kehidupan pertanian itu yang miskin, maka dijual lah. Itu penyebab. Kenapa? Apakah ini mengancam ataukah ini berbahaya? Dalam hal tertentu iya. Tetapi dalam hal tertentu kita juga harus objektif. Kenapa lahan itu juga tidak tergarap lagi? Karena banyak juga lahan sudah ada, itu lahan pertanian, tapi tidak tergarap lagi. Ada generasi yang hilang lose interestnya, hilang tertariknya untuk bertani, menjadi petani. Sehingga orang tuanya jual dengan asumsi orang tuanya, jika dia lahan ini jual maka dia jadi sarjana dan dia akan bekerja di industri atau di mana sektor. Itu juga menjadi faktor yang
yang menjadi perhatian bukan hanya kepentingan pemodal, misalnya pengembangan perumahan, pengembangan industri. Nah ini harus seimbang. Apalagi kita bicara industri agro dan marin, tidak boleh jauh dia kan, tidak boleh jauh-jauh dengan pertanian supaya cost-nya efisien. Contoh misalnya industri semen, dia nggak mungkin jauh-jauh dengan bahan bakunya, akan lebih efisien jika dekat bahan. Itu juga ini. Nah, faktor seperti itu yang harus bisa dihitung. Salah satu yang bisa dilakukan mempertahankan itu solusinya adalah bagaimana meningkatkan minat generasi muda untuk bertani. Yang persoalannya, petani ini banyak hidup miskin. Bagaimana kita bagaimana kita bisa memotivasinya? Nah, yang menjadi tentu akar masalahnya bukan di situ kan. Kalau jadi petani ini bisa juga kaya, bisa juga jadi kan, maka akan dengan sendirinya akan tertarik. Ini yang harus diperbaiki. Maka lahan yang dikonversi itu, lahan konversi itu bisa kita cegah. Jadi mencegahnya dari akarnya dulu. Akar masalahnya apa? NTP tadi itu. Banyak petani yang masih hidup. Apalagi petani gurem kan. Yang namanya petani gurem itu lahannya di bawah 1 hektar. Maka dia akan kekurangan, dia harus bekerja lain. Sewaktu-waktu kan itu tidak mungkin seperti itu terus. Maka akan dijual. Itu yang terjadi. Apalagi jika kepala rumah tangganya itu sudah meninggal. Itu anaknya ada katakanlah 9 gitu kan. Lahan 1 hektar dibagi 9. Ya nggak mungkin dijual. Itu juga faktor. Menyebabkan, tapi kalau dijual bagaimana? Dijual itu tidak dikonversi menjadi bukan non pertanian. Salah satu mencegahnya adalah dengan mengeluarkan regulasi. Tidak dibenarkan untuk digunakan untuk selain dari pertanian. Nah itu sudah dilakukan. Namun juga belum harus maksimal pengawasannya ya. Saya kira itu fenomena yang dinamakan pertanyaan Billy tadi tentang konversi lahan ya. Konversi lahan di pertanian itu fenomena yang menarik juga. Bagaimana produksi itu dikonversinya lahan ini bisa menurunkan produksi. Oke, ada lain? Baik, kita lanjut ya. Kita diskusi terus. Nah ini subsektor peternakan, ini paling tinggi. Sumatera Selatan juga ini tinggi ya kesejahteraannya. Kemudian saya lihat rata-rata ini bagus nih. Di Jambi ini Kepulauan Bangka Belitung ini perikanan ini unggul ya di awal Januari. Di Aceh juga masih bawah di rata-rata nasional. Ini Indonesia nih ya. Yang unggul itu 2 itu. Kepulauan Bangka Belitung dan Jambi ya. Untuk perikanan, sektor perikanan nelayan, perikanan tangkap. Nah, ini budidaya ikan yang dipelihara ya. Itu yang unggul kita lihat di sini Bengkulu ya. Bengkulu. Kemudian rata-rata Indonesianya cukup baik ya.
Nah, di sini ada masalah kalau budidaya ikan itu di Aceh itu tidak sejahtera budidaya ikan. Kemudian ini di bawah 9. Yang lain kita lihat di garisnya 100, yang lain aman ya. Juga penyiapannya mungkin juga Sumatera Utara ini lumayan, yang paling bagus itu Bengkulu ya untuk budidaya ikan. Mungkin ada gambaran yang dari Sumatera Selatan tentang bagaimana kondisi budidaya ikan dan pertanian di sana. Silakan di-share ke kita di sini, silakan. Ini kesejahteraannya bagus di sana. Yang mau share, Nafsia, dari mana Nafsia? Dari Lampung, Pak. Lampung, nah gimana di sana? Coba bisa di-share kawan-kawan kehidupan pertanian. Nah, angkanya bagus tadi. Untuk pertanian di sini kebanyakan padi sama singkong, Pak. Maaf, Pak, suaranya ke-mute. Untuk budidaya perikanan tangkap dan pertanian juga bagus tadi kan. Bagaimana Pak ceritakan yang singkong dan apa tadi? Padi ya? Untuk singkong sama padi, mereka hanya menanam, kemudian dijual kepada pemborong, seperti itu aja, Pak. Kalau untuk perikanan, karena di sini nggak ada laut, jadi nggak ada. Kalau untuk budidaya perikanan mungkin hanya ada lele, Pak. Itu pun untuk dijual-jual ke warung-warung gitu aja. Itu model ya tadi, tapi ITP-nya bagus di sana. ITP-nya bagus. Nah, ini kita lakukan pemetaan ya. Bagaimana yang ITP-nya rendah itu, mungkin ini perlu mendorong supaya NTP-nya itu tinggi. Bagaimana dia bisa semangat melakukan aktivitas pertanian? Tentu yang harus diperbaiki itu bagaimana tata niaganya. Sudah menjanjikankah tata niaga? Saya melihat di situ yang menjadi awal masuk kita. Jadi petani itu dia bisa menanam tapi enggan menanam. Tentu ada ekspektasi yang gagal disampaikan. Misalnya harga itu paling penting. Harganya nggak bagus nggak tanam, nggak lakukan budidaya. Nah dari situ kehadiran industri penting. Nah, kalau kita ada industri, contoh tadi industri apa? Perikanan ya, ikan budidaya kan kurang di Aceh misalnya, kan itu jadi persoalan kesejahteraan. Nah itu perlu kita lakukan satu bagaimana menciptakan harganya lebih baik. Nah harga ini cukup dominan, variabel yang dominan dalam mengkoreksi ataupun mempromosi kesejahteraan ataupun nelayan. Jadi kalau budidaya tadi ada persoalan di Aceh 90% itu rendah kesejahteraan. Bagaimana kita hadirkan industri atau ada industri di daerah lain yang bahan bakunya dari supaya mendorong harga itu naik dengan pembelian dari bahan baku dari industri, juga mendorong pertumbuhnya produksi itu sendiri. Nah, dan nelayan-nelayan lain yang tertarik untuk melakukan ataupun petani budidaya tertarik